Bayangkan, seorang ibu yang tega menjual darah dagingnya sendiri demi membayar utang. Bayangkan, gadis remaja yang diseret ke dalam kegelapan malam dan dibuang seperti sampah. Dan bayangkan, arwahnya yang tak pernah tenang, kini menghantui jalanan angker paling mematikan di Jawa Tengah, Alas Roban. Jika kau pikir semua arwah hanya gentayangan karena dendam, tunggu sampai kau mendengar kisah Rani, gadis Malang yang dikhianati darahnya sendiri, dan kini menanti siapapun yang berani melintas di malam Jumat Kliwon. Ini bukan sekadar cerita, ini adalah peringatan. Jangan pernah lewat Alas Roban kalau kau masih punya dosa. Malam itu, Semarang diselimuti hujan yang turun tanpa henti, seperti langit sedang menangis untuk sebuah dosa besar yang akan segera terjadi. Di salah satu sudut kota, di gang sempit bernama Kampung Bustaman, terdengar isak tangis memilukan dari sebuah rumah reyot yang dindingnya sudah lapuk termakan waktu. Di dalam rumah itulah, seorang gadis bernama Rani, baru berusia 17 tahun, sedang mengalami malam terburuk dalam hidupnya. Tubuhnya gemetar, bajunya basah oleh air mata, dan tatapan matanya kosong, penuh luka yang belum sempat berdarah. Di hadapannya berdiri sosok yang selama ini ia panggil ibu. Namun malam itu, wajah ibunya bukan lagi wajah hangat seorang ibu, melainkan dingin dan tak berperasaan seperti batu. "Maafkan ibu, Rani. Ibu sudah tak punya pilihan," kata perempuan itu dengan suara gemetar, tapi matanya tetap tak berkedip. Rani hanya bisa menggeleng, tak percaya. Ia mencoba meraih tangan ibunya, memohon pengertian, berharap ini hanya mimpi buruk. Tapi yang datang justru dua orang lelaki bertubuh kekar yang menarik tubuhnya keluar rumah, menyeretnya paksa menuju mobil tua yang menunggu di ujung gang. Salah satu dari mereka adalah Pak Bram, pria parubaya berwajah garang, dikenal sebagai rentenir kejam di kampung itu. Ia tak hanya menagih utang dengan kekerasan, tapi juga memperdagangkan manusia. Ibunya sendiri telah menjual Rani padanya sebagai jaminan utang yang tak bisa dilunasi. Malam itu, suara rintihan dan hujan bersatu menjadi satu, dan ketika mobil itu melaju menjauh dari gang sempit, suara tangisan Rani perlahan hilang ditelan petir. Tak ada satupun tetangga yang berani keluar. Mereka tahu apa yang sedang terjadi, tapi seperti biasa, mereka memilih diam, karena di tempat seperti ini, kebenaran seringkali kalah oleh ketakutan. Perjalanan menuju rumah Pak Bram terasa seperti mimpi buruk yang tak berujung. Rani hanya bisa terisak di kursi belakang, tangannya diikat, mulutnya dibungkam kain kotor, berbau alkohol. Lampu jalan yang redup berganti-ganti di kaca mobil, seakan menyoroti wajah pucatnya yang basah oleh air mata. Hujan masih belum reda, dan petir sesekali menyambar langit, menciptakan siluet mengerikan dari wajah Pak Bram yang sesekali menoleh ke arah spion dengan tatapan licik. Sesampainya di rumah Pak Bram, sebuah bangunan tua di pinggir kota dengan cat yang mengelupas dan jendela-jendela tertutup papan kayu, Rani diseret masuk seperti hewan buruan. Bau apak dan lembab langsung menyambutnya. Di dalam rumah itu, tak ada suara selain gemeretak lantai kayu dan napas berat Pak Bram yang terdengar, seperti desahan haus darah. Ia dikurung di sebuah kamar sempit berjeruji besi, dengan satu kasur tipis di pojok ruangan dan lampu redup berkelap-kelip seperti ingin padam. Hari-hari berikutnya berubah menjadi penyiksaan batin yang tak terbayangkan. Setiap malam, Rani harus menghadapi perlakuan tak manusiawi. Tubuhnya luka, jiwanya hancur. Ia menangis, meratap, memanggil ibunya, namun tak ada jawaban. Dunia seolah sudah menutup mata dari penderitaannya. Makanan hanya diberikan sekali sehari, dan itu pun seadanya. Bau keringat, darah, dan ketakutan bercampur menjadi aroma kematian yang menggantung di setiap sudut kamar. Rani mulai kehilangan rasa terhadap waktu. Siang dan malam tak lagi ia kenali. Ia hanya tahu setiap malam adalah neraka, dan neraka itu bernama Pak Bram. Kadang ia mendengar suara perempuan lain menangis dari kamar sebelah, tapi tak ada yang bisa bicara, tak ada yang bisa saling menyelamatkan. Semuanya menunggu waktu, entah waktu kabur atau waktu mati. Namun di dalam hatinya yang remuk, Rani masih menyimpan satu harapan kecil, kabur.
Walaupun luka memenuhi tubuhnya, walaupun tangis tak lagi bersuara, ia masih menanti celah sekecil apapun untuk melarikan diri dari tempat terkutuk itu. Tapi harapan, seperti juga kebahagiaan, terkadang hanyalah fata morgana bagi orang yang udah ditelan kegelapan. Malam itu, langit Semarang kembali memekat, lebih gelap dari biasanya. Tak ada bintang, tak ada bulan, hanya langit hitam pekat dan suara angin kencang yang menderu. Di dalam rumah tua itu, Rani berusaha kabur. Ia berhasil membuka ikatan kain yang membelenggu tangannya, lalu merusak baut pintu selnya menggunakan potongan kawat yang ia sembunyikan dari hari sebelumnya. Dengan tubuh lemas, ia berlari dalam gelap, membuka pintu depan yang tak terkunci. Namun, langkahnya terhenti ketika suara langkah berat terdengar dari belakang. Pak Bram. Ia sudah tahu. Dengan wajah marah dan mata menyala penuh amarah, Pak Bram menghajar Rani hingga tersungkur ke tanah. "Kau pikir bisa lari dariku, hah?" teriaknya sambil menendang tubuh gadis malang itu. Rani hanya bisa memohon. Suaranya nyaris tak terdengar, wajahnya berlumur darah dan lumpur. Tapi, amarah Pak Bram bukan lagi milik manusia. Itu adalah kepuasan murni, lahir dari kekuasaan gelap yang sudah terlalu lama ia nikmati. Tanpa berpikir panjang, Pak Bram menyeret Rani ke dalam mobil tuanya. Mesin tua itu meraung, menembus jalanan kota yang makin sepi menjelang tengah malam. Tapi kali ini, arah tujuannya bukan ke tempat persembunyian, melainkan ke satu lokasi yang dikenal warga sebagai tempat tak bertuan, Alas Roban, hutan purba, di perbatasan Kendal dan Batang. Itu telah lama dikenal sebagai tempat dibuangnya mayat-mayat tak dikenal. Jalanannya sepi, dipenuhi kabut, dan seringkali membuat kendaraan tiba-tiba mogok tanpa sebab. Mobil Pak Bram memasuki gerbang tak resmi ke arah dalam hutan. Pepohonan tinggi menjulang di kiri dan kanan, menutup cahaya apapun yang tersisa. Udara mendadak dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang menusuk hingga tulang. Disinilah, di tempat yang jauh dari pandangan manusia, ia berniat mengakhiri segalanya. Ia memarkir mobil di tengah jalur tanah yang dipenuhi akar pohon. Lalu, tanpa kata, ia membuka bagasi dan mengeluarkan sebuah linggis berkarat. Rani hanya bisa memohon dengan suara lirih, "Pak, jangan, saya mau pulang." Tapi yang menjawabnya hanya deru napas liar dan mata merah penuh kebencian. Dalam hitungan detik, linggis itu menghantam perut dan dada Rani berulang kali. Dentuman besi bertemu daging dan tulang menggema dalam sunyi hutan. Darah mengucur deras, membasahi tanah hitam dan akar-akar tua. Setelah tubuh Rani tak lagi bergerak, Pak Bram menyeretnya ke sebuah cekungan tanah dangkal di bawah pohon besar. Ia menimbunnya dengan tanah, daun kering, dan pecahan ranting, lalu berdiri dengan napas terengah, tanpa doa, tanpa kain kafan. Hanya kematian bisu di malam yang dingin. Ia meninggalkan tempat itu dengan senyum puas, mengira semuanya sudah selesai. Namun, apa yang ia kubur di sana bukan hanya tubuh, tapi juga dendam. Dan dendam tak pernah mati di Alas Roban. Beberapa hari setelah pembunuhan itu, kehidupan Pak Bram kembali seperti biasa. Atau setidaknya, itulah yang ia pikirkan. Ia tetap menagih utang, menyiksa orang-orang lemah, dan menyembunyikan bisnis kelamnya di balik rumah tua miliknya. Namun, malam demi malam mulai berubah menjadi teror yang tak bisa ia jelaskan. Dimulai dari mimpi, setiap malam ia terbangun oleh jeritan seorang gadis. Jeritan panjang yang seperti datang dari dasar sumur. Dalam mimpi itu, Pak Bram melihat dirinya berdiri di tengah hutan, di depan gundukan tanah yang berdarah. Dan suara lirih itu terus memanggil namanya. "Pak Bram, Pak Bram." Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan aroma tanah basah seolah masih menempel di hidungnya. Awalnya ia mengira itu hanya mimpi buruk biasa. Tapi malam berikutnya, mimpi itu kembali. Kali ini lebih nyata. Ia melihat wajah Rani pucat dengan mata melotot dan darah mengucur dari bibirnya. Gadis itu merangkak ke arahnya sambil berkata, "Lirih, aku belum selesai." Hari-hari Pak Bram mulai dipenuhi kegelisahan. Ia tak bisa tidur lebih dari 2 jam, selalu terbangun oleh suara-suara aneh. Cermin di rumahnya sering retak tanpa sebab. Lampu menyala dan mati sendiri. Dan yang paling mengerikan, setiap kali ia pulang malam, ia merasa ada yang mengikutinya dari belakang. Bukan suara langkah, tapi seperti napas berat yang menempel di tengkuknya. Suatu malam, saat ia tengah menyalakan rokok di ruang tamu, terdengar suara ketukan dari pintu depan.
Pelan. 3 kali. Tok, tok, tok. Ia mengintip lewat jendela, tapi tak ada siapapun. Namun saat ia membuka pintu, bau anyir darah menyergap wajahnya. Di depan pintu tak ada orang, tapi ada setangkai bunga Kamboja putih yang basah oleh lumpur. Pak Bram mulai ketakutan. Ia mencari dukun, pendeta, bahkan paranormal, tapi tak satu pun yang bisa mengusir mimpi buruk itu. Seorang dukun tua bahkan mengatakan sesuatu yang membuat darahnya membeku. Kau bukan didatangi jin, tapi arwah yang mati tidak wajar. Dia tidak minta dibebaskan, dia minta balas. Tak butuh waktu lama sebelum keganjilan itu menjalar keluar dari rumah Pak Bram dan mulai terasa oleh warga sekitar, khususnya mereka yang nekat melintasi alas roban pada malam hari. Beberapa sopir truk mulai melaporkan kejadian aneh, dari suara tangisan perempuan di tengah kabut, hingga penampakan gadis muda yang tiba-tiba berdiri di tengah jalan dengan tubuh berlumur tanah. Kami pikir itu orang kecelakaan, Mas, kata salah satu sopir. Tapi pas saya injak rem dan lampu sorot ke arahnya, dia nggak punya bayangan dan matanya kosong. Cerita itu cepat menyebar dari mulut ke mulut, dan nama Rani pun mulai disebut-sebut meski tak ada yang tahu siapa sebenarnya dia. Seorang pedagang yang melintas hutan itu pada malam Jumat Kliwon bahkan bersumpah melihat sosok gadis duduk di atas pohon beringin besar, rambutnya panjang menutupi wajah, dan kakinya tak menyentuh dahan. Ia meludah, membacakan doa, tapi ketika menoleh ke spion, gadis itu sudah duduk di kursi belakang motornya. Pedagang itu jatuh pingsan di tempat, dan ditemukan warga keesokan harinya dengan mata melotot dan mulut terkunci rapat seperti dijahit gaib. Masyarakat mulai menghindari jalan itu pada malam hari. Beberapa pengemudi taksi online bahkan menghapus rute lewat alas roban dari aplikasi mereka. Tapi yang tak diketahui banyak orang adalah bahwa setiap kali arwah Rani menampakkan diri, ia tak sekadar ingin menakuti. Ia sedang mencari pria kejam yang telah menguburnya hidup-hidup. Dan setiap penampakan, setiap suara tangisan adalah jejak yang ia tinggalkan sebagai tanda bahwa ia semakin dekat. Pak Bram mulai menyadari bahwa teror yang dialaminya bukan mimpi semata, melainkan bagian dari kutukan yang bangkit. Ia mencoba menjauhi alas roban, bahkan berencana pindah kota. Tapi keanehan justru mengikutinya. Dimanapun ia berada, ia mendengar suara langkah kecil, seperti kaki perempuan telanjang berjalan di lantai rumahnya. Kadang terdengar suara pintu dibuka pelan, kadang gelas pecah sendiri saat ia menyebut nama Rani. Sampai suatu malam, saat ia menatap cermin, wajahnya memucat. Bukan karena bayangannya sendiri, tetapi karena di belakangnya tampak sosok gadis berlumur tanah, berdiri diam sambil memegang bunga Kamboja dan berkata pelan, "Pak Bram, aku pulang." Sejak malam kemunculan sosok Rani di cermin itu, Pak Bram seperti kehilangan akal sehatnya. Ia tak lagi keluar rumah, tak lagi menagih utang, dan menolak semua tamu yang datang. Rumah tuanya kini tertutup rapat, tirai jendela digantungkan dengan paku dan kain hitam, dan aroma dupa menyengat menusuk dari sela-sela pintu. Warga mulai berbisik, Pak Bram kesambet, rohnya dijemput hantu. Tapi tak ada yang berani mendekat. Mereka tahu pria itu menyimpan dosa besar. Dan semua orang tahu dosa semacam itu tak bisa dibersihkan dengan air doa saja. Di dalam rumah, Pak Bram mulai berbicara sendiri. Ia memanggil nama Rani berkali-kali, kadang memohon ampun, kadang memaki dengan kata-kata kasar. Namun setiap kali ia mengutuk, selalu ada balasan, cermin yang retak tiba-tiba, lampu yang meledak seketika, atau suara ketukan pelan dari bawah lantai kayu. Ketukan itu tak pernah berhenti. Setiap malam, dari pukul 2 dini, hari hingga subuh, suara itu akan terdengar. Tok, tok, tok. Seperti ada yang sedang mencoba keluar dari balik lantai. Puncaknya terjadi saat ia bermimpi berada komplit di hutan alas roban, berdiri di depan lubang tempat ia mengubur Rani. Tapi kali ini, tanah itu bergerak, retak, dan dari balik retakan itu, muncul tangan berlumur darah yang meraih kakinya. Dalam mimpi itu, ia terseret masuk ke dalam lubang, tercekik tanah, sambil mendengar bisikan seram, "Rasakan apa yang aku rasa." Ia terbangun dengan tubuh,
terkubur sebagian dalam tanah halaman belakang rumahnya. Tak ada jejak bagaimana ia bisa di sana. Tapi tanah itu basah dan bau darah. Tubuh Pak Bram makin kurus, matanya cekung, seperti tak tidur berminggu-minggu. Ia mencoba mendatangi seorang paranormal terkenal di lereng Gunung Ungaran, berharap bisa melepaskan dirinya dari cengkeraman arwah Rani. Namun saat sang dukun memulai ritualnya, lilin-lilin di altar tiba-tiba padam bersamaan, dan kendi air pecah sendiri. Dukun itu hanya berkata satu kalimat sebelum menyuruh Bram pergi. Arwah itu tidak bisa dibersihkan, karena dia belum selesai. Dia ingin kau merasakan kematian yang sama. Dan sejak malam itu, Pak Bram tak pernah bisa menyalakan. Lampu rumahnya kembali. Setiap bohlam meledak, setiap cahaya padam. Rumah itu kini milik kegelapan. Dan di dalam kegelapan itu, Rani mulai bersemayam. Malam demi malam berlalu, dan teror tak lagi hanya milik Pak Bram. Entah bagaimana, kutukan itu mulai menyebar ke lingkungan sekitar. Anak-anak kecil yang tinggal di dekat rumahnya mulai mengalami mimpi buruk yang serupa. Seorang gadis dengan gaun putih kotor berdiri di balik pohon, menatap mereka tanpa berkedip sambil menangis darah. Salah satu anak, bocah perempuan berumur 6 tahun, bahkan menggambar sosok itu di dinding rumahnya dengan krayon merah, lengkap dengan tulisan mencengangkan, namanya Rani. Dia kedinginan di dalam tanah. Warga mulai resah. Suara jeritan perempuan kadang terdengar dari arah rumah Pak Bram. Padahal rumah itu tampak kosong dan gelap. Anjing-anjing melolong setiap malam, dan burung-burung mati mendadak di pekarangan. Ya, salah satu warga yang mencoba masuk ke pekarangan untuk mengusir energi buruk bahkan ditemukan pingsan, dengan tangan penuh luka cakaran yang tak bisa dijelaskan asalnya. Saat siuman, pria itu hanya menggumam. Dia masih hidup di sana, di bawah rumah itu. Seolah belum cukup, jalan menuju alas roban mulai berbicara. Beberapa pengemudi yang nekat melintas malam hari mendengar suara dari pepohonan. Suara tangisan lirih yang berubah menjadi tawa histeris, disusul oleh bau anyir, darah yang menempel di jok mobil mereka berhari-hari. Salah satu sopir bus pariwisata melaporkan bahwa sosok gadis duduk di baris belakang padahal ia mengemudi sendirian. Ketika ia memberanikan diri menoleh lewat kaca spion, wajah gadis itu tak punya mata, hanya rongga gelap yang terus mengeluarkan tanah basah. Warga sekitar mulai mengadakan doa bersama, tahlilan, hingga upacara ruatan kecil. Tapi semua itu tak mampu menenangkan arwah yang haus dendam. Terlebih ketika kabar mulai menyebar bahwa bukan hanya Rani satu-satunya korban. Gosip mengerikan mulai muncul bahwa Pak Bram telah menjual lebih dari satu gadis ke dalam jaringan gelapnya. Dan kini, arwah mereka semua sedang bangkit. Dan Rani, dia menjadi pemimpinnya. Sosok paling kuat dari semua arwah perempuan yang dibunuh dan dibuang. Di dalam alas roban, ia berdiri di tengah lingkaran pohon tua, rambut menjuntai, hingga tanah, mata menyala merah, dan bibirnya terus menggumam satu nama. Bram, Bram, waktumu sudah habis. Desas-desus tentang jaringan gelap Pak Bram akhirnya memuncak ketika seorang mantan anak buahnya, Jarod, memutuskan untuk angkat bicara. Dengan wajah ketakutan dan tubuh gemetar, Jarod datang ke kantor kelurahan, mengaku bahwa ia pernah membantu mengurus beberapa perempuan muda yang dijual ke rentenir dan mucikari oleh Pak Bram, termasuk Rani. Saya dulu sopirnya, Pak. Saya yang ngantar mereka ke rumah itu. Tapi saya nggak tahu kalau mereka disiksa, apalagi dibunuh. Ucapnya sambil berlinang air mata. Pengakuan itu mengguncang warga. Rani bukan satu-satunya. Setidaknya ada 4 gadis lain yang tak pernah kembali setelah dijual oleh ibunya atau keluarganya yang terlilit utang. Nama Pak Bram langsung menjadi buah bibir, tapi tidak ada yang berani menyentuh rumahnya. Polisi yang mencoba datang malah mengalami kejadian aneh. Mobil patroli mereka mogok mendadak di depan gang rumah Bram, dan salah satu petugas mendadak kejang-kejang sambil menggumam, Jangan buka tanah itu." Mereka mundur dengan alasan tidak cukup bukti, padahal jelas-jelas kutukan sudah mengunci tempat itu. Tak ada hukum manusia yang bisa menyentuh dosa seberat itu. Di malam yang sama, rumah Pak Bram kembali menjadi pusat kejanggalan. Tetangga yang nekat mengintip dari jendela lantai 2 rumahnya melihat pemandangan mengerikan.
Pak Bram duduk di tengah ruang tamu dalam lingkaran darah. Di sekelilingnya ada boneka jerami yang dibentuk menyerupai gadis-gadis. Kecil, semuanya dipaku ke latte. Ia terus bergumam dalam bahasa yang tak dimengerti, kadang tertawa, kadang menangis. Di tangannya tergenggam sebuah kalung dengan inisial huruf R, satu-satunya barang milik Rani yang belum hancur. Semenjak itu, suara-suara dari dalam rumah tak pernah berhenti. Kadang terdengar suara lonceng kecil berdenting tanpa asal. Kadang, suara seseorang diseret pelan. Dan setiap malam Jumat Kliwon, lampu-lampu di rumah-rumah sekitar akan padam serentak pada pukul 1.13 dini hari. Jam yang diyakini sebagai waktu kematian Rani. Seorang kakek tua penjaga mushola bahkan berkata, "Lirih, itu bukan rumah lagi. Itu kuburan yang berdiri di atas kuburan lain." Sementara itu, di dalam alas roban, suasana makin mencekam. Penduduk yang tinggal di dekat hutan mulai melaporkan munculnya kabut hitam setiap malam, disertai bau menyengat seperti daging busuk terbakar. Hewan-hewan hutan keluar dari sarangnya, berlarian seperti panik. Bahkan pohon-pohon tua mulai menghitam, seolah menampung kemarahan dari arwah-arwah yang tak pernah mendapat keadilan. Dan di tengah semua itu, Rani menunggu. Ia tak lagi menangis. Ia kini menatap dunia dengan dendam yang membara, dan yang ia tunggu bukan hanya kematian Bram, tapi kesempatan untuk menunjukkan kepada dunia bahwa dosa manusia tak selalu dibalas di akhirat. Kadang, arwah pun bisa turun tangan. Pak Bram mulai mengalami kejadian-kejadian yang tidak hanya mengganggu pikirannya, tapi juga merusak tubuhnya. Tidur menjadi mustahil. Setiap kali ia memejamkan mata, ia berada kembali di dalam lubang kubur bersama Tumitwani Rani yang membusuk tapi hidup, menatapnya dengan mata putih kosong dan senyum membeku. Setiap pagi, tubuhnya bangun dengan luka-luka aneh, bekas cakaran di punggung, memar hitam di leher seperti dicekik, dan satu malam ia terbangun dengan kuku-kukunya tercabut. Tapi anehnya, tak ada darah, hanya nyeri luar biasa dan rasa dingin, seperti tanah kuburan meresap hingga tulang. Ia mencoba menebus dosanya dengan membakar benda-benda yang berkaitan dengan Rani. Kalung, baju bekas, bahkan buku catatan kecil tempat nama Rani tertulis sebagai aset. Tapi setiap benda yang dibakar akan muncul kembali di atas tempat tidurnya pada malam hari, utuh, bahkan lebih bersih dari sebelumnya. Dan di bagian belakangnya selalu tertulis dengan darah. Aku belum selesai. Semakin ia melawan, semakin Rani mencengkeram hidupnya. Televisi menyala sendiri menampilkan gambar hutan malam hari dengan suara tangisan samar. Telepon rumah yang sudah dicabut kabelnya tetap berdering setiap jam 2 pagi. Hanya memperdengarkan suara nafas berat dan isakan. Cermin-cermin di rumah memperlihatkan dunia yang berbeda. Ruangan yang sama, tapi penuh tanah, mayat, dan bayangan. Rani yang berdiri diam di sudut ruangan, perlahan mendekat. Puncaknya terjadi saat suatu malam Pak Bram mendengar suara ketukan dari dalam lemari kayu tua di kamarnya. Lemari itu sudah lama terkunci, tak pernah dibuka sejak istrinya meninggal. Tapi malam itu ketukannya tak berhenti. Dengan tubuh gemetar, ia membuka lemari itu dan mendapati bahwa bagian dalam lemari telah berubah menjadi lubang tanah basah. Dari dalamnya, tangan kurus penuh tanah menyembul keluar dan mencengkeram wajahnya. Pak Bram menjerit, tapi suaranya tak keluar. Ia mencoba melarikan diri, tapi seluruh tubuhnya lumpuh. Dalam hitungan detik, tubuhnya terseret masuk ke dalam lemari oleh kekuatan yang tak terlihat. Ketika pagi datang, lemari itu kembali kosong. Namun lantainya basah oleh lumpur, dan di dindingnya tertulis dengan tanah, "Kau belum mati, tapi aku akan membuatmu berharap sudah mati." Ketika Pak Bram menghilang secara misterius, warga mengira ia melarikan diri. Namun kebenarannya segera terbongkar ketika seorang pemuda iseng dari kampung sebelah, penasaran ingin membuat konten horor untuk media sosial, masuk ke dalam rumah tua itu pada malam hari. Live streamingnya sempat tayang selama 8 menit sebelum layar ponselnya berubah menjadi hitam. Dalam 8 menit itu, penonton menyaksikan kilasan sosok gadis bergaun putih berdiri di tangga, suara tangisan lirih yang menggetarkan, dan terakhir, suara jeritan pria yang begitu menyayat, seperti seseorang yang melihat kematian menatap langsung ke dalam jiwanya. Pemuda itu ditemukan esok paginya tergeletak di pinggir jalan dekat alas roban. Tubuhnya dipenuhi luka bakar aneh, seperti disiram air panas dari dalam. Matanya membelalak kosong, dan satu kalimat terus ia ulangi sejak saat itu. "Dia belum selesai. Dia belum selesai."
Kami semua akan dihabisi. Dokter menyatakan tak ada luka fisik yang bisa menjelaskan kondisi mentalnya. Namun warga tahu, ia telah melihat sesuatu yang tak seharusnya ia lihat. Kejadian itu menjadi pemantik kepanikan massal. Desa yang berada di pinggir alas roban mulai kosong. Warga mengungsi, membawa keluarga ke tempat lain. Mushola dan pos ronda ditinggalkan. Malam-malam menjadi sunyi, namun dalam keheningan itu terdengar suara langkah kaki di atas atap, suara perempuan tertawa dari dalam sumur, dan kadang tangisan anak kecil dari dalam pohon besar di depan rumah Pak Bram. Hutan alas roban sendiri berubah menjadi ladang kematian. Setiap minggu, selalu saja ada laporan kecelakaan di jalanan yang melintasi hutan. Mobil terbalik tanpa sebab, pengendara motor kehilangan arah padahal jalan lurus, dan yang paling mengerikan, beberapa korban ditemukan dengan mata membelalak dan tanah memenuhi mulut mereka, seolah mereka berusaha menjerit, namun dipaksa menelan kematian dalam diam. Tak ada yang berani masuk ke hutan malam hari, tapi seorang dukun tua dari daerah Kendal yang dikenal sebagai Mbah Rejo, nekat melakukan ritual pemanggilan arwah di pinggir alas roban. Ia hanya membawa keris pusaka dan dupa. Namun 1 jam setelah ritual dimulai, asap ritualnya berubah menjadi hitam pekat dan tubuhnya terangkat ke udara. Mata terbuka lebar, lalu tubuhnya jatuh membeku, dan dari mulutnya keluar suara perempuan. "Jangan ganggu aku, ini bukan urusanmu." 3 minggu setelah hilangnya Pak Bram, desa tempat ia tinggal mulai diliputi atmosfer muram dan tegang. Tapi dari semua yang terjadi, satu peristiwa membuat semuanya berubah. Seorang perempuan tua datang dari arah barat, berjalan pelan menyusuri jalan kampung sambil membawa tas kain lusuh. Wajahnya keriput, rambutnya sudah memutih, dan matanya tampak kosong seperti seseorang yang sudah lama kehilangan harapan. Ia adalah ibu kandung Rani, perempuan yang telah menjual darah dagingnya sendiri ke tangan rentenir demi menutupi utang yang ia gali lebih dalam dari kuburan itu sendiri. Kedatangannya membuat warga bergidik. Tak ada yang menyambut, tak ada yang mengucap salam. Ia berjalan melewati rumah-rumah kosong dan akhirnya berhenti di depan rumah Pak Bram yang telah ditinggalkan, lalu bersimpuh di halaman yang sudah ditumbuhi semak. Ia menangis, bukan karena menyesal, tapi karena ketakutan yang sudah terlambat. "Rani, anakku, aku cuma ingin hidup. Ibu tidak tahu mereka akan menyakitimu. Ibu hanya butuh uang untuk bertahan." Isaknya lirih, menggema dalam sunyi yang menusuk. Namun, malam itu, ia mendapatkan jawaban. Saat bulan menggantung tinggi dan angin berhembus tanpa suara, suara langkah kecil terdengar dari dalam rumah yang kosong. Ibu Rani mendongak, dan dari balik pintu yang terbuka sendiri, muncullah sosok yang dulu ia lahirkan. Rani dalam wujud mengerikan. Gaun putih penuh tanah dan darah, rambut menjuntai menutupi separuh wajahnya, dan mata kosongnya menatap langsung ke jantung sang ibu. Tanpa berkata sepatah kata pun, Rani berjalan perlahan mendekat, dan setiap langkahnya membuat tanah di sekitarnya menjadi hitam dan beku. Sang ibu hanya bisa menangis dan memohon ampun, berulang kali menyebut nama Tuhan, namun suara Rani masuk ke dalam kepalanya, langsung, bukan keluar dari mulut tapi dari dalam jiwa. "Ibu, kau yang menyerahkan aku. Kau membiarkan mereka menyakitiku. Kau membiarkan aku mati sendirian. Dan sekarang kau akan tahu rasanya." Keesokan paginya, tubuh sang ibu ditemukan terduduk bersimpuh di halaman rumah Bram. Matanya terbuka, lebar, mulutnya sobek seolah berteriak begitu keras hingga robek sendiri. Tubuhnya membatu dalam posisi ketakutan, dan di dada bajunya tertulis dengan darah kering. Darah harus dibayar dengan darah. Setelah kematian sang ibu, keheningan bukan lagi sekadar sunyi. Ia berubah menjadi tekanan, udara yang menyesakkan, seperti tangan tak terlihat mencekik perlahan siapapun yang mencoba mengabaikan masa lalu. Warga yang dulu tahu apa yang terjadi pada Rani namun memilih diam satu persatu, mulai mengalami gangguan aneh. Seorang pedagang warung yang dulu pernah melihat Rani diseret masuk mobil Pak Bram, tapi memilih menutup jendela. Kini mengalami mimpi yang berulang. Ia berada di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon tinggi, dan Rani berdiri di kejauhan, memanggil tanpa suara. Ketika ia terbangun, kakinya penuh lumpur basah, dan di lantai kamarnya ada daun-daun hutan basah
seperti bekas jalan pulang dari mimpi. Tak hanya mimpi buruk, mereka yang dulu menjadi penonton mulai kehilangan akal. Ada yang ditemukan tertawa sendiri di pasar sambil mencakar wajahnya. Ada yang mencoba mengubur dirinya hidup-hidup karena merasa ada suara dari tanah yang memanggil. Semuanya berkata hal yang sama, bahwa mereka merasa dilihat. Setiap saat, oleh sepasang mata dari balik pohon, dari cermin, dari lubang-lubang gelap. Mata yang basah oleh air mata, tapi merah oleh api kemarahan. Seorang ibu rumah tangga yang dulu sering menjelekkan Rani, menyebutnya anak kurang ajar pantas dijual. Suatu malam mengurung diri di kamar mandi. Ia mengamuk, menggambar simbol-simbol aneh di dinding dengan darah haidnya sendiri, lalu menjerit seakan kesurupan. Dia datang lewat darah, dia datang lewat darah. Saat suaminya berhasil mendobrak pintu, ia ditemukan duduk dalam bak mandi, penuh air hitam pekat. Wajahnya berubah, matanya putih semua, dan dari mulutnya keluar suara perempuan muda yang sama sekali bukan suaranya. Diam itu juga dosa, Bu. Peristiwa-peristiwa ini membuat satu hal jelas. Rani tak hanya memburu pelaku. Ia memburu semua yang membiarkan dirinya disakiti, diperlakukan seperti barang, dibungkam, dan dibuang. Dendamnya bukan dendam satu jiwa. Ia membawa nyawa-nyawa lain bersamanya, mereka yang senasib, yang terkubur dalam diam. Mereka yang tubuhnya mungkin sudah menjadi bagian dari tanah alas roban, tapi arwahnya masih berkeliaran, menunggu saat membalas. Desa itu kini dijuluki warga luar sebagai kampung bisik, karena siapapun yang berjalan di sana akan mendengar bisikan samar memanggil nama mereka, walau tak ada siapa-siapa. Dan bisikan itu selalu sama, kau melihat, kau tahu, tapi kau tak berbuat apa-apa. Kabar tentang desa yang dihantui arwah gadis muda tersebar seperti api dalam musim kemarau. Tak butuh waktu lama sebelum media sosial menangkap aroma horor ini dan menjadikannya konten viral. Sejumlah kanal YouTube misteri, akun TikTok pemburu setan, hingga stasiun televisi lokal mulai berdatangan ke sekitaran alas roban. Mereka ingin membuktikan kisah tentang Rani hanya mitos kampung, salah satu dari ribuan urban legend di tanah Jawa, tapi mereka salah besar. Salah satu tim YouTuber dengan jutaan subscriber menghilang selama 2 hari setelah membuat vlog berkemah satu malam di alas roban. Video terakhir mereka berhenti di detik ke-44 saat suara langkah perempuan terdengar di sekitar tenda mereka, meski tak ada sosok yang terlihat. 2 hari kemudian, mereka ditemukan oleh polisi dalam keadaan telanjang, tubuh penuh lumpur, gigi rontok, dan terus bergumam, "Kita difoto, dia ambil wajah kita." Seorang produser TV yang sempat hendak membuat film dokumenter tentang kejadian ini juga mengalami mimpi buruk selama proses riset. Ia melihat Rani berdiri di pojok kamar tidurnya, tangan penuh luka, tapi bukan luka biasa, melainkan bekas cubitan dan tarikan kasar, seolah tubuhnya adalah barang yang pernah diperjualbelikan. Dalam mimpinya, Rani hanya menunjuk ke arah kamera. Produser itu lalu berkiri dengan suara datar, "Kau mau menjualku sekali lagi?" Esok harinya, produser itu membatalkan proyeknya dan mundur dari dunia hiburan. Tak hanya media, pemerintah daerah sempat berencana membuka kembali akses jalan besar yang memotong alas roban untuk kebutuhan logistik. Namun proyek itu dihentikan mendadak setelah 5 pekerja yang sedang membabat pohon di pinggir hutan ditemukan menggantung di batang pohon. Lehernya melilit kawat bekas alat ukur. Di dada mereka tergurat jelas menggunakan paku besi, "Jangan ganggu kuburanku." Lalu muncullah pengakuan dari seorang paranormal ternama dari Solo yang mengatakan bahwa arwah Rani kini tidak bisa dibendung dengan ritual biasa. Ia telah menjadi arwah gentayangan kelas tinggi yang tumbuh dari penderitaan dan kematian tidak wajar. Menurutnya, dendam Rani kini tidak lagi hanya dendam pribadi. Ia menjadi semacam penegak keadilan dari dunia gaib, menghukum siapapun yang menjadikan perempuan sebagai objek penderitaan dan eksploitasi. Ia bukan sekadar korban, ia adalah cermin dosa kita semua, katanya lirih dalam sebuah wawancara terakhir. Sebelum ditemukan tewas di kamarnya, dengan tubuh penuh goresan seperti huruf-huruf kuno yang tak bisa diterjemahkan. Malam itu, tepat pada tanggal kematian, Rani 3 tahun lalu, langit di atas alas roban berubah menjadi merah gelap
seolah malam menelan dirinya sendiri. Petir menyambar-nyambar tanpa suara, hanya cahaya putih membelah langit dan membuat bayangan pohon-pohon seperti sosok-sosok manusia menggantung. Warga dari kampung sekitar yang masih tersisa, hanya beberapa orang tua dan anak-anak yang tak punya tempat lain, mengunci pintu, mematikan lampu, dan membaca doa-doa yang terdengar gemetar. Tapi semua itu sia-sia malam itu. Karena malam itu, Rani menunjukkan wujud sejatinya. Dari tengah hutan terdengar suara ratusan langkah kaki, namun bukan manusia, melainkan suara dari dalam tanah, dari akar-akar tua yang bergerak sendiri. Kabut tebal menyelimuti jalan masuk desa, dan dari dalam kabut itu muncullah sosok-sosok perempuan berpakaian compang-camping, wajah penuh luka, rambut menjuntai, mata hitam kosong. Mereka adalah arwah-arwah para korban seperti Rani. Mereka berjalan perlahan, membawa sisa-sisa tubuh mereka yang hancur, membawa perih dan luka yang tak pernah disembuhkan. Dan di tengah mereka berdiri Rani. Tapi bukan lagi Rani yang dulu. Kini ia menjelma menjadi sosok yang menggetarkan jiwa. Tinggi tubuhnya melebihi manusia biasa. Kulitnya pucat membiru seperti mayat dalam air. Dan dari matanya keluar dua aliran, darah yang tak pernah kering. Tapi bukan bentuknya yang paling mengerikan, melainkan tatapannya. Siapapun yang menatap mata Rani akan langsung melihat dosa terdalam mereka sendiri. Kenangan yang selama ini dikubur, ketakutan yang disangkal, dan wajah orang-orang yang pernah mereka sakiti. Saat ia melangkah menuju batas desa, seluruh listrik padam serentak. HP, senter, bahkan lilin yang menyala ikut padam seperti disedot oleh kegelapan yang lebih tua dari malam itu sendiri. Suara azan dari masjid kecil tak terdengar lagi. Sebaliknya, terdengar nyanyian lirih seperti suara anak kecil menyanyikan lagu Nina Bobo, tapi dalam bahasa yang tak bisa dikenali. Setiap kata dari lagu itu membuat bulu kuduk meremang dan membuat udara membeku. Orang-orang yang pernah tinggal di sana mengaku mendengar suara perempuan berbisik dari mimpi mereka malam itu. Bukan hanya penduduk desa, tapi juga mereka yang menonton video viral Rani atau yang pernah berbicara tentang kisah ini dengan nada meremehkan. Satu persatu mereka mulai merasakan kehadiran, entah di pojok ruangan, dalam cermin, atau dari balik pintu kamar yang perlahan terbuka sendiri tengah malam. Dan bisikannya selalu sama, sekarang giliranku melihatmu diam. Kini, alas Roban tak hanya dikenal sebagai jalur angker penuh kecelakaan misterius, tetapi juga sebagai tanah penghakiman, tempat di mana dosa terhadap perempuan tak pernah mengering. Hutan itu tak lagi sekadar barisan pohon tua dan kabut pekat. Ia hidup, bernapas bersama arwah Rani dan jiwa-jiwa lain yang dipaksa mati dalam penderitaan. Tidak ada papan peringatan, tidak ada larangan resmi, tapi siapapun yang pernah melintasinya tahu, keheningan di sana bukan pertanda aman, melainkan isyarat bahwa sesuatu sedang memperhatikan. Semenjak malam itu, tak seorang pun berani membangun kembali rumah di desa yang ditinggalkan. Bangunan-bangunan dibiarkan membusuk, ditelan lumut dan akar, sementara suara tangis samar kadang terdengar dari dalam sumur tua yang dulunya tempat bermain Rani kecil. Polisi yang menyelidiki kasus hilangnya, orang-orang hanya menemukan barang-barang pribadi, sepatu, kamera, dan ponsel yang masih menyala, namun tanpa tubuh. Semua yang mencoba masuk terlalu dalam, tidak pernah kembali dengan utuh, baik jasad maupun akalnya. Dan meski sebagian orang memilih menganggap kisah ini sebagai legenda horor semata, banyak yang tahu betul bahwa Rani benar-benar ada, bahwa ia adalah cerminan dari ketidakadilan yang sudah lama dilupakan, bahwa dendam bukan soal pembalasan semata, tapi tentang menyuarakan jeritan yang selama ini dibungkam. Karena selama dunia masih menganggap tubuh perempuan sebagai harga tukar, selama mereka yang berkuasa terus menjual yang lemah demi keuntungan pribadi, selama itu pula arwah Rani akan tetap bangkit. Ia tak butuh tubuh untuk menghantui. Ia tinggal dalam rasa bersalah, dalam mimpi buruk, dalam keraguan malam hari sebelum tidur, dan kadang dalam pantulan mata sendiri saat bercermin. Jadi, jika suatu malam kau bermimpi berjalan di tengah hutan, dan kau melihat seorang gadis berpakaian lusuh berdiri jauh di antara pohon-pohon, jangan mendekat, jangan bicara, jangan tanya siapa dia. Karena mungkin kau adalah salah satu dari mereka yang dulu diam, dan kini
giliran dia yang berbicara.